Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel tentang cerita-cerita horor dan mistis. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan diperlancar segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia bersama saya di sini. Dan untuk menonton video saya selanjutnya, kali ini teman-teman, saya akan menceritakan sebuah cerita singkat dari yang berjudul Kain Kafan Hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Zikir. Pak Zikir ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelesir, menyantroni ke rumah-rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh kekayaan yang sebegitu banyak, itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, lintah darat, atau apapun itulah, terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Akan tetapi saat melihat istrinya yang menangis, meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, karena dia beragama muslim guys. Meski aku kurang yakin Pak Zikir muslim, karena aku belum pernah melihatnya sholat di masjid ataupun di rumah. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Zikir tadi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Zikir tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar. Akan tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya, terciumlah bau busuk dari tubuh Pak Zikir. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila siapa itu, terinspirasi dari mana dia. Akan tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Zikir bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan beranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Zikir tadi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Zikir bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak. Lalu astagfirullahaladzim, Pak Zikir hidup Pak. Lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Lucu nggak sih? Lumayan lah ya kan. Sebenarnya cerita tidak seperti itu. Saat melihat mayat Pak Zikir yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku merinding, meremang, berdiri. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat terbungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan kain warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Zikir tadi ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu.
Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab yang lain. Akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Beruntung, saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Zikir tadi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi, guys. Kuburan Pak Zikir tadi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras meski saat itu turun hujan. 6 cangkul sudah jadi korban, patah, guys. Dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun, hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah semuanya berdoa, barulah menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk menguburkan mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang lahat atau liang kubur untuk menangkap mayat Pak Zikir tadi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai makin deras, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Akan tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Zikir yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Zikir jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Zikir tadi. Setelah itu Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Zikir, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Zikir dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi korban salah satu dari hantu Pak Zikir tersebut. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya, hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Zikir menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Zikir pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Zikir tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Zikir. Alasanku menceritakannya pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Zikir tidak muncul. Makanya dia berani menceritakannya. Berkemungkinan udah mulai hantu Pak Zikir tidak mungkin datang lagi gitu. Dan ini di luar kota. Apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Zikir. Akan tetapi aku salah, kata beliau tuh. Setelah beliau tuh pulang, sehari kemudian temanku meleponku. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan, aku ceritakan dalam ceritanya. Dia sampai mengompol di celana melihat hantu tersebut. Ngeri ya. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain, yang rumahnya lebih jauh. Aku ceritakan semuanya perihal hantu Pak Zikir tadi. Tetanggaku itu, dan setelah aku pulang, esoknya temanku itu menelpon dan menceritakannya hal yang sama seperti yang
alami temanku pertama. Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuanku yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang meneleponku itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Akan tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari teman perempuanku itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa yang menceritakannya atau aku yang menulisnya. Karena aku juga takut bertemu hantu berkain kafan hitam itu. Dan jika nanti malam kalian didatangi hantu Pak Zikir, sampaikan saja salamku untuknya. Wow. Dan selamat dihantui. Ya begitulah teman-teman cerita singkat dari cerita kita tadi, kain kafan hitam. Terima kasih teman-teman semua yang masih setia bersama saya menonton video saya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Apa yang diinginkan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri video singkat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.